Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kami akan membahas salah satu pendekatan dalam kajian sastra, yaitu psikologi sastra. Sebelum masuk ke materi, coba bayangkan saat kalian membaca novel atau menonton film. Pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa seorang tokoh mengambil keputusan tertentu atau mengapa kepribadiannya berubah setelah mengalami suatu peristiwa? Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang dapat dijelaskan melalui pendekatan psikologi sastra. Lalu, apa yang dimaksud dengan psikologi sastra? Psikologi sastra merupakan pendekatan dalam kajian sastra yang menggunakan teori-teori psikologi untuk memahami aspek kejiwaan yang terdapat dalam karya sastra. Pendekatan ini mengkaji berbagai kondisi psikologis tokoh seperti kepribadian, emosi, motivasi, dan konflik batin sehingga makna yang terkandung dalam sebuah karya dapat dipahami secara lebih mendalam. Pendekatan ini berlandaskan pada pandangan bahwa karya sastra merupakan hasil aktivitas psikis manusia. Oleh karena itu, karya sastra tidak hanya menyajikan rangkaian peristiwa atau alur cerita, tetapi juga menggambarkan pikiran, perasaan, keinginan, serta respon tokoh terhadap berbagai pengalaman yang dialaminya. Dalam kajiannya, psikologi sastra berfokus pada hubungan antara proses kejiwaan dengan unsur-unsur pembangun karya sastra. Ruang lingkupnya mencakup analisis terhadap kepribadian, motivasi, emosi, dan konflik batin, serta proses penciptaan karya dan respon pembaca terhadap karya tersebut. Melalui pendekatan ini, berbagai persoalan psikologis seperti kecemasan, trauma, kehilangan, dan tekanan emosional dapat dianalisis secara lebih mendalam. Dengan demikian, psikologi sastra membantu kita memahami alasan dibalik perilaku tokoh, sekaligus menunjukkan bahwa karya sastra merupakan cerminan kehidupan manusia yang kaya akan pengalaman psikologis, emosional, dan sosial. Nah, itu dia pengertian singkat mengenai psikologi sastra. Selanjutnya, teman saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tokoh pencetus psikologi sastra, yaitu Sigmund Freud dan Carl Gustav Jung, beserta pemikiran-pemikiran mereka yang menjadi dasar dalam kajian psikologi sastra. Kita mulai dari Sigmund Freud. Sigmund Freud lahir pada tanggal 6 Mei 1856 di Moravia. Ketika berusia 4 tahun, keluarganya pindah ke Wina, Austria, yang kemudian menjadi tempat tinggalnya selama sebagian besar hidupnya. Setelah Austria diduduki oleh Hitler, Freud bersama keluarganya mengungsi ke London hingga akhirnya beliau wafat pada tahun 1939 di usianya yang ke-83 tahun. Freud menempuh pendidikan di bidang kedokteran dan banyak melakukan penelitian mengenai gangguan kejiwaan. Dari berbagai penelitian tersebut, lahirlah teori psikoanalisis, yaitu teori yang menjelaskan bahwa perilaku manusia tidak hanya dipengaruhi oleh apa yang disadari, tetapi juga oleh alam bawah sadar. Ada dua karya penting Freud yang menjadi dasar dalam psikologi sastra. Yang pertama adalah The Interpretation of Dreams yang diterbitkan pada tahun 1899. Dalam buku ini, Freud menjelaskan bahwa mimpi bukan sekedar bunga tidur, melainkan jalan untuk memahami keinginan-keinginan yang tersembunyi dalam alam bawah sadar. Menurut Freud, proses terbentuknya mimpi memiliki kemiripan dengan proses kreatif seorang sastrawan dalam menciptakan karya sastra. Karya kedua adalah Introductory Lectures on Psychoanalysis yang terbit pada tahun 1917. Dalam buku ini, Freud menjelaskan adanya 3 tingkatan kehidupan mental manusia, yaitu alam sadar, prasadar, dan alam tidak sadar. Selain itu, ia juga memperkenalkan struktur kepribadian yang terdiri atas dari ID, ego, dan superego.
ID merupakan dorongan naluriah manusia, ego berfungsi menyesuaikan dorongan tersebut dengan kenyataan, sedangkan superego berkaitan dengan nilai moral dan norma sosial. Ketiga unsur ini sering digunakan untuk menganalisis karakter tokoh dalam karya sastra. Gustav Jung lahir pada tanggal 26 Juli 1875 di Kassel, Swiss. Ia tumbuh dalam keluarga yang religius sehingga sejak kecil sudah tertarik pada simbol, spiritualitas, dan kehidupan batin manusia. Jung juga menempuh pendidikan kedokteran dan mendalami ilmu psikiatri. Pada awal karirnya, ia bekerja sama dengan Sigmund Freud, namun kemudian keduanya memiliki perbedaan pandangan, sehingga Jung mengembangkan teorinya sendiri yang dikenal sebagai psikologi analitik. Jung juga memiliki beberapa karya penting. Yang pertama adalah Psychological Types tahun 1921. Dalam buku ini, Jung memperkenalkan dua tipe kepribadian, yaitu introvert dan extrovert, serta 4 fungsi psikologis, yaitu berpikir, merasakan, penginderaan, dan intuisi. Konsep ini kemudian menjadi dasar bagi berbagai teori kepribadian modern, termasuk MBTI, dan banyak dimanfaatkan dalam analisis tokoh sastra. Karya berikutnya adalah The Archetypes and the Collective Unconscious tahun 1959. Melalui buku ini, Jung memperkenalkan konsep ketidaksadaran kolektif dan archetype. Ketidaksadaran kolektif adalah warisan psikologis yang dimiliki seluruh manusia, sedangkan archetype merupakan pola-pola dasar seperti pahlawan, bayangan diri, orang bijak, dan sebagainya yang sering muncul dalam mitos, dongeng, mimpi, maupun karya sastra. Selanjutnya adalah Man and His Symbols yang diterbitkan pada tahun 1964. Buku ini menjelaskan bahwa simbol-simbol yang muncul dalam mimpi maupun karya sastra bukanlah sesuatu kebetulan, melainkan merupakan ekspresi dari ketidaksadaran kolektif manusia. Karena itu, simbol menjadi salah satu aspek penting dalam analisis karya sastra menurut perspektif Jung. Selain itu, Jung juga menulis Memories, Dreams, Reflection. Kedua karya tersebut menggambarkan perjalanan batin Jung melalui simbol, refleksi, dan narasi yang memiliki kemiripan dengan teknik dalam karya sastra. Yang kedua, psikologi individual Alfred Adler yang berfokus dalam menganalisis perjuangan individu dalam mencapai tujuan hidup dan mengatasi perasaan rendah diri. Indikator psikologi individual. Yang pertama, inferioritas, yaitu perasaan rendah diri tokoh. Yang kedua, superioritas, yaitu usaha mencapai keberhasilan atau keunggulan. Yang ketiga, kompensasi, yaitu cara tokoh menutupi kelemahan. Yang keempat, minat sosial, yaitu kepedulian terhadap orang lain dan lingkungan. Yang kelima, gaya hidup, yaitu pola hidup dan cara tokoh menghadapi masalah. Yang berfokus dalam menganalisis perjuangan individu dalam mencapai tujuan hidup dan mengatasi perasaan rendah diri. Indikator psikologi individual. Yang pertama, inferioritas, yaitu perasaan rendah diri tokoh. Yang kedua, superioritas, yaitu usaha mencapai keberhasilan atau keunggulan. Yang ketiga, kompensasi, yaitu cara tokoh menutupi kelemahan. Yang keempat, minat sosial, yaitu kepedulian terhadap orang lain dan lingkungan. Yang kelima, gaya hidup, yaitu pola hidup dan cara tokoh menghadapi masalah. Yang ketiga, psikologi analitik Carl Gustav Jung yang berfokus dalam mengidentifikasi aspek kepribadian dan simbol-simbol psikologis dalam karya sastra. Indikator psikologi analitik. Yang pertama, pesona, yaitu citra diri yang ditampilkan kepada masyarakat. Yang kedua, shadow, yaitu sisi gelap atau sifat tersembunyi tokoh. Yang ketiga, anima atau animus, yaitu unsur feminim atau tokoh maskulin dalam diri tokoh. Yang keempat, individuasi, yaitu proses menuju kematangan kepribadian.
5 arketip, yaitu simbol universal yang muncul dalam cerita. Yang keempat, psikologi humanistik Abraham Maslow yang berfokus dalam menganalisis kebutuhan manusia dan proses aktualisasi diri tokoh. Indikator psikologi humanistik yang pertama, kebutuhan fisiologis, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar. Yang kedua, kebutuhan rasa aman, yaitu perlindungan dan keamanan hidup. Yang ketiga, kebutuhan kasih sayang, yaitu hubungan sosial dan rasa memiliki. Yang keempat, kebutuhan penghargaan, yaitu pengakuan dan penghormatan. Yang kelima, aktualisasi diri, yaitu pengembangan potensi secara maksimal.